Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia akan memaparkan tentang nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa serta perwujudan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Irfan Fatoni, yang kedua Ida Agustina Puspitasari, yang ketiga Jihanada Aulia, yang keempat Siti Aisyah Andani, dan yang terakhir Ahmad Muizzuddin Al-Hakimi. Selamat menyaksikan. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Pancasila memiliki peran fundamental sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, terutama dalam membentuk sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di era modern. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi panduan moral dan etika dalam proses pendidikan yang tidak hanya mengejar pencapaian akademik tetapi juga pembangunan karakter. Nilai-nilai Pancasila mendukung tujuan pendidikan abad ke-21 yang mengintegrasikan kompetensi global seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Pancasila juga relevan dalam menciptakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai roh pendidikan, bangsa Indonesia dapat memastikan bahwa pendidikan abad ke-21 tetap berakar pada kearifan lokal dan nilai kebangsaan, meskipun terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas kesadaran sosial dan jiwa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21, kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pertama, menghargai keberagaman. Dalam pendidikan abad ke-21, penting untuk mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik harus menciptakan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi dan keunikannya. Kedua, berorientasi pada kemandirian dan tanggung jawab. Pembelajaran di abad ke-21 harus mendorong kemandirian peserta didik yang sejalan dengan sila kelima Pancasila. Ini mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, problem solving, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. 3. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik merujuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang mengutamakan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan abad ke-21 harus lebih bersifat kontekstual, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang berbasis pada proyek dan kolaborasi sangat penting untuk membentuk peserta didik yang kreatif dan inovatif. Keempat, mengembangkan karakter dan etika.
Sesuai dengan sila pertama Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai spiritual dan moral harus diperkuat dalam pendidikan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik harus mampu mengintegrasikan pembentukan karakter seperti integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sosial dalam setiap aspek pembelajaran. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pendidikan yang berpihak pada peserta didik, akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Demikian tadi pemaparan tentang nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa serta perwujudan profil pelajar Pancasila dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.